Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan membahas horor dan kejadian kriminal yang ada di seluruh dunia. Aku harap kalian nikmatin ceritanya ya. And yeah, let's do the story. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi kita sebut aja di sini Lisa. Lisa itu punya bude dan oke kita sebut Bude Ani. Dan Bude Ani ini punya kayak ciri khas banget kalau masak rawon yang bener-bener enak. Kayak banyak orang yang suka sama rawonnya si Bude. Dan karena kayak orang banyak yang, duh ini enak gitu. Akhirnya ya si Bude ini bikin usaha ya kecil-kecilan gitu untuk warung rawon. Tapi tiba-tiba aja si Bude Ani ini sakit gitu. Di situ tuh keluarga Lisa yang udah jadi pelanggannya Bude tuh kayak, aduh kangen banget nih sama masakan Bude Ani gitu. Terus kayak, aduh Bude Ani kapan ya sembuhnya gitu. Pengen banget nyobain karena kayak ibunya si Lisa sendiri itu bisa buat rawon, tapi dia juga ngerasa kayak rawon buatan Bude Ani ini bener-bener kayak the best gitu. Kalau buatan dia tuh yang kayak yang ya udah rawonnya serawon aja gitu loh, nggak yang rawon yang enak banget enggak gitu. Jadi kayak keluarganya tuh kayak kapan ya Bude Ani sembuh, pengen banget nyobain gitu. Terus setelah selang beberapa lama tiba-tiba Pak D mereka itu nelpon Pak D-nya ini istrinya Bude Ani ya, nelpon kayak Lisa gitu, ayo yuk datang ke sini, Bude kamu buat rawon. Di situ Lisa kayak, hah Bude Ani bikin rawon, kayak senang banget. Terus dia kasih tahu gitu kan kayak keluarganya, ini Bude Ani bikin rawon nih gitu. Dan aku ditelepon Pak Ade suruh ngambil ke rumahnya. Di situ keluarganya kayak yang, udah sembuh gitu. Soalnya mereka tahu karena sakitnya Bude Ani itu benar-benar parah gitu loh, yang kayak untuk masak sehari-hari aja nggak bisa, apalagi untuk masak dalam porsi yang banyak itu nggak mungkin banget gitu. Karena untuk makan sehari-hari biasanya Pak D mereka akan bawa makanan pulang untuk ya mereka makan gitu. Karena Bude Ani ini benar-benar cuma tidur ya karena udah sakit parah gitu. Terus ya itu tapi mereka tuh kayak ngerasa, iya alhamdulillah udah sembuh, ayo yuk yaudah aku pergi ya gitu. Jadi Lisa doang kan yang jemput, soalnya cuma mau jemput makanan itu doang. Akhirnya nyampe di sana disambut nih sama Pak D-nya, udah dateng gitu kan. Konsep itu, ayo mari cepat ambil tuh ke dapur, ambil yang banyak ya kata Pak D-nya gitu. Terus siapa itu, oh iya Pak D gitu, dia juga senang banget kayak yang excited gitu loh. Terus tapi sebelum dia ngambil, dia ke kamar si Bude Ani gitu. Dia nanya, Bude gimana, udah enakan gitu. Soalnya dia kirain tuh udah sembuh banget, tapi pas dia ngeliat si Bude Aninya tuh masih yang lemes, kayak nggak ada perubahan gitu loh. Terus siapa itu, si Bude jawab ya kayak yang masih lemes gitu loh jawaban dia. Terus siapa itu, Bude aku kangen banget tahu rawon Bude ini, aku seneng banget kata si Lisa gitu. Terus Bude Ani ngomong gini, oh iya nanti Bude ajarin ya sebelum Bude meninggal gitu. Kayak yang, hah apaan sih Bude? Si Lisanya ngomong kayak, apaan sih Bude, nggak boleh ngomong gitu, aku mau belajar tapi Bude jangan ngomong kayak gitu. Terus si Bude bilang, iya tapi kamu belajar ya bikin rawon, nanti Bude ajarin. Siap Bude, siap. Terus dia pergi ke dapur dan Budenya ini ikut nemenin, tapi yang jalannya itu kayak masih lemah gitu ya. Terus siap itu, dia ini udah nyediain bawa rantang dari rumahnya. Si Budenya bilang, ambil yang banyak. Iya Bude. Akhirnya si Lisa nuangin dan serantangnya itu penuh gitu kayak untuk sekeluarganya. Ya secukupnya lah. Terus siapa itu, akhirnya dia udah selesai nih, ya udah Pak Ade aku pergi ya. Yaudah hati-hati gitu. Pak Ade-nya kayak nemenin sampai depan rumah nganterin gitu. Kalau Budenya udah nggak bisa kan langsung pergi ke kasur. Setelah itu nyampe rumah, keluarganya juga excited, ye rawonnya datang gitu, kayak bener-bener makanan favorit mereka gitu loh. Terus habis itu udah datang semua tuh langsung pada ambil nasi di piring kayak banyak-banyak gitu loh, soalnya udah kangen banget nih sama rawonnya si Bude. Terus setelah udah ngambil piring masing-masing, mereka itu ada yang makan di depan TV, ada yang di dapur, ada yang pokoknya kayak mencar gitu.
Di situ terus tiba-tiba pas mereka nyuap kayak saling ngeliat gini, adiknya bilang gini, iya hambar rasanya gitu. Terus siapa itu, iya ya hambar kata ibu bapaknya, pokoknya udah deh ditambah garam. Akhirnya ditambah garam nih sama ibunya, udah ditambah garam ya rasanya memang udah ada tapi kayak anyep-anyep gimana gitu, kayak mereka tuh udah kangen masakannya si Bude, tapi ini tuh nggak masakan Bude banget deh pokoknya. Itu kayak dagingnya aneh, bau, pokoknya kayak nggak kayak rawon biasanya. Dan pas makan kayak gitu mereka tuh lanjut aja makannya. Terus tiba-tiba Pak Ade nelpon lagi nih, udah nelpon, iya Pak Ade kata Lisa. Terus kata Pak Ade, kalian udah makan rawonnya? Iya, kayak panik gitu loh suaranya. Si Lisa bilang, ah iya Pak Ade. Ya udah sekarang kalian stop makannya. Kenapa Bude gitu, kayak yang dia juga heran. Udah stop makannya dan langsung ke sini. Terus si Lisa kayak oke Pak De. Dia langsung bilang ke ibunya, ibu kata Pak De kita harus ke sana sekarang dan makannya harus berhenti. Kayak keluarganya bilang, kenapa? Gak tahu, kayaknya Pak De panik banget. Oh ya udah deh, mereka juga buru-buru kan, takutnya mereka mikir itu apa Bude kenapa-napa gitu. Itu akhirnya mereka ke sana, nyampe di sana itu Pak De udah nungguin nih. Terus kata Pak De, ayo ikut saya. Mereka itu yang sekeluarga yang ikut aja. Dan di situ Pak De ngarahin mereka ke dapur dekat tempat sampah. Oke. Setelah itu Pak De nunjukin di tempat sampah itu plastik dan dibuka sama Pak De. Di situ ada 3 kepala ekor tikus, dan tikusnya itu kalian tahu nggak sih, tikus yang gede-gede gitu yang babon-babonnya. Itu keluarganya kayak langsung konek. Ya kata Pak De, iya ternyata rawonnya tadi itu daging tikus. Orang tuh langsung muntah-muntah kayak enak banget gitu, kayak ngebayangin, hah tadi habis makan tikus, dimana tikusnya itu bukan yang kayak pertama tikus aja udah jijik ya, terus yang kedua tikusnya itu tuh udah busuk, bukan yang kayak tikus baru mati terus langsung dipotong, enggak, dia tikusnya itu juga udah busuk gitu. Terus habis itu ibunya muntah-muntah di rumah itu, jadi rumahnya itu juga langsung kotor gitu loh, kayak orang tuh pada enak semua. Terus itu tuh kejadiannya di sore hari ya, pas udah mau maghrib nih, mereka beres-beres bersih-bersih. Setelah itu akhirnya ke depan lagi nih, mereka ke ruang tamu. Di situ keluarganya Lisa juga nggak bisa marah nih ke Bude, tapi mereka tuh bingung, ini kenapa sih si Bude harus masak rawon pakai daging tikus gitu loh. Kayak, mau marah juga, itu orang lagi sakit gitu loh, kayak yang kira mereka di ruang tengah. Dan tiba-tiba Bude itu keluar dari kamar, guys. Udah keluar dari kamar, Bude ngomong kayak gini, enak rawonnya, enak kan? Itu keluarganya kayak langsung, apaan sih ini maksud, tapi mereka diem ya, nggak yang apa-apaan, nggak yang gitu, kayak yang, tapi ngeliatnya tuh heran gitu loh, enak kan rawonnya. Nah terus siapa itu, bayar kata dia. Lah maksudnya keluarganya si Lisa ini bukan nggak mampu bayar, tapi ini aneh banget kelakuan si tantenya, kayak minta bayarnya itu maksa lagi, bayar nanti aku kena marah. Terus suaminya bilang, kena marah siapa Bu? Iya kena marah yang jualan daging, nanti dia mau datang. Di situ suaminya kayak langsung, oh ternyata ada orang yang datang ke rumah dia buat jual daging tikus ini. Dan dikasih nih sama si ibunya, udah dikasih, kata dia kurang nanti aku kena marah. Akhirnya dikasih lagi, ditambahin sampai beberapa kali tuh baru katanya oke. Itu keluarganya Lisa itu kayak yang, apa sih ini yang sedang terjadi gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintunya, tok Bude Ani gitu, ada yang manggil dari luar. Itu suara ibu-ibu gitu loh, kayak yang tapi yang pelan gitu, Bude Ani. Terus itu dia udah datang kata Bude Ani, tapi lemas ya suaranya. Dia buka pintunya, terus dia bilang, ini Bu uangnya. Suaminya langsung kayak mau lihat ini siapa nih yang ngasih istri aku daging tikus. Oke. Terus siapa itu
keluarganya Lisa juga pengen lihat ini siapa sih orang yang itu ya kurang ajar gitu loh ngasih orang daging tikus, dan mereka lihat orang yang lagi ngomong sama Bude Ani tuh ibu-ibu, dan dia pakai daster kayak ibu-ibu biasanya, tapi di kepalanya itu ada tali pocongnya bener-bener kayak yang, dan mukanya itu pucat, terus dia itu senyum kayak lebar gitu. Di situ keluarganya yang lihat yang mau marah mau gimana, diem kayak kena hipnotis, sama ngeliat muka ibu itu kayak yang kaget gitu loh. Suaminya juga di situ yang ada di belakang Bude pas gitu tuh kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Terus kata dia gini, makasih ya Bude, besok aku datang lagi. Dia ngomong gitu, terus budenya itu kayak yang, iya makasih ya Bu. Dan si ibu-ibu hantu ini mundur perlahan, habis itu hilang bukan lari atau apa, hilang. Dan mereka setelah ibu-ibu itu hilang, mereka langsung lemas gitu loh, kayak yang badannya itu lemes banget, kayak yang tadi itu apa gitu, kayak yang kayak manusia apa hantu, tapi hilang dan aneh banget gitu loh, keluarnya juga maghrib. Terus siapa itu si budenya tuh langsung pergi ke kamar, dan di situ kan masih ada keluarga Lisa dan Pak Adinya. Ibunya ngomong gini, gimana kalau kamu itu berhenti aja, bukan berhenti maaf, kamu cuti aja dulu kerja untuk ngurusin istri kamu gitu. Soalnya ternyata si Pak D ini udah nanya gitu loh ke anaknya, gini, ibu tadi ada ke pasar, soalnya dia juga pas pulang ke rumah dia tuh udah bawa makanan ya, kayak untuk ya biasanya dia memang bawa makanan untuk mereka nanti di rumah. Tahu-tahu kan istrinya masak rawon. Dan di situ dia nanya sama anaknya, ibu tadi ke pasar? Kata anaknya, enggak, ibu nggak ke pasar gitu. Terus siapa yang ngantar daging? Dan anaknya juga nggak tahu gitu loh. Oke, sampai akhirnya suaminya itu mutusin buat yaudah deh aku cuti aja. Dia cuti itu 3 hari, dan bener aja tiap maghrib si ibu-ibu yang ya yang wujudnya aneh itu datang gitu loh, kayak yang nganterin daging tikus, terus orang bilang enggak, kayak yang ditahan gitu loh si budenya, tapi budenya tuh kayak orang yang iya aja gitu. Pokoknya suaminya nahan bude itu biar dia nggak beli lagi daging tikus itu. Dan ternyata selama ini si Bude Ani ini sakit karena tiap hari dianya makan daging tikus. Jadi selama ini kan dia itu dibawain tikus itu satu ekor daging tikus yang busuk lagi, satu ekor tiap harinya. Dan kebetulan nggak kemarin itu dia ngasih 3 ekor, jadi budenya itu kayak kepikiran, oh ya udah deh, dia masak rawon dalam jumlah yang gede. Biasanya itu katanya kadang, tapi ya menurut Bude Ani, daging yang dia lihat itu ya daging biasa aja gitu loh, kayak yang bukan daging tikus, ya daging sapi biasa aja. Kadang dia bakar, kadang dia rebus, katanya gitu. Terus itu suaminya yang ngedenger itu kaget banget, ya Allah, istri aku selama ini makan daging tikus. Setelah beberapa lama nih, 3 hari kan cuti, akhirnya suaminya mutusin kayak yaudah deh aku nambah libur lagi, dan akhirnya libur 2 minggu. Karena libur 2 minggu itu perusahaan juga kayak yang uh, udah mulai gimana nih sama pekerjaan dia, dan akhirnya dia dipecat. Tapi Pak Ade ngomong kayak yaudah deh nggak apa-apa dipecat ya asalkan istrinya sembuh. Dan bener aja gitu loh, kayak awal-awalnya si ibu-ibu aneh ini kan ibu-ibu hantu nih sering datang, tapi lama kelamaan nggak datang. Dan setelah Bude itu nggak makan daging tikus itu lagi, akhirnya keadaannya itu mulai pulih, mulai sehat, sampai akhirnya ya alhamdulillah Bude Ani sehat. Memang aneh-aneh aja ya, kayak bisa-bisanya hantu seiseng itu sama orang. Jadi kayak Bude Ani tuh ngeliat si ibu-ibu ini nggak ada yang aneh, daging yang dia bawa itu daging biasa. Jadi cuma orang-orang selain Bude Ani yang ngelihat kalau itu tuh bukan manusia, dan yang dikasih itu bukan daging gitu. And ya ceritanya cukup sampai di sini, dan kalian boleh komen untuk
Oke, ceritanya sampai di sini. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir, and see you di cerita selanjutnya. Bye bye.